Oke, monggo dimulai saja. Silakan salah satu menjadi moderator. Nanti modelnya di panel saja. Di Presus kelompok 1, 2, 3, dilanjutkan Presjur 1, 2, 3, baru nanti sesi diskusi. Silakan. Tertutup nih. Saya belum on mic tadi. Silakan nanti salah satu jadi moderator, lalu untuk presentasinya secara panel saja. Bisa Presus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, lalu Presjur kelompok 1, 2, dan 3, baru nanti sesi diskusi. Nggih, Masing-masing Pak. kelompok untuk presentasi 10 menit cukup nggih. Kalau kurang juga boleh. Silakan. Niki sambil menunggu teman-teman yang lain nggih, Pak. Nggih, silakan. Silakan dimulai aja. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada stase keluarga dan juga Ibu Herias selaku pembimbing klinik kami dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kasus dan presentasi jurnal stase keperawatan keluarga. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Elva Fadila Ramawati dari kelompok 1 yang selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara diskusi pagi ini. Untuk susunan acara pagi hari ini saya bacakan nggih. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi atau presentasi kasus dan jurnal. Yang pertama kelompok 1 dan dilanjut kelompok 2 dan 3 dengan durasi waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit nggih Pak, Bu. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Masing-masing pertanyaan untuk kelompok adalah 6 pertanyaan. Kemudian masukan atau arahan dari Bapak Ibu pembimbing. Yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, memasuki acara yang pertama yaitu mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh kelompok 1 kepada kelompok 1 yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krista sebagai perwakilan dari kelompok 1
untuk melakukan presentasi kasus, yaitu asuhan keperawatan keluarga lansia dengan asam urat di wilayah kerja Puskesmas Purwodiningrat. Yang pertama, dari definisi keluarga, keluarga adalah kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai unit masyarakat terkecil dan biasanya ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya. Tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Definisi lansia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 19 Ayat 1, bahwa manusia lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan secara biologis, fisik, kejiwaan, dan juga sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia yaitu yang pertama, dari gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi, ataupun kelainan dari pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak, dan juga bisa ke ginjal. Yang kedua, gangguan dari metabolisme hormonal seperti diabetes mellitus, klimakterium atau menstruasi yang tidak teratur, dan juga ketidakseimbangan tiroid. Yang ketiga, gangguan pada persendian seperti osteoartritis, gout artritis, atau penyakit kolagen lainnya. Asam urat. Definisi dari asam urat yaitu asam urat adalah penyakit yang menyerang persendian dan jaringan tulang oleh penumpukan kristal asam urat sehingga menimbulkan adanya peradangan. Gout terjadi ketika cairan tubuh sangat jenuh akan asam urat karena kadarnya yang terlalu tinggi. Penyebab dari asam urat yaitu ada dua. Yang pertama dari gout primer, gout yang belum diketahui penyebabnya, diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan juga karena hormonal. Yang kedua, gout sekunder. Gout sekunder disebabkan oleh meningkatnya asam urat karena konsumsi makanan yang akan tinggi purin, obat-obatan, obesitas, kadar trigliserida yang tinggi, atau konsumsi kafein dan juga alkohol. Bisa juga karena faktor keturunan. Laporan kasus. Pengkajian keperawatan keluarga lansia dengan asam urat. Dengan nama kakak Tuan W, tanggal pengkajian pada hari Rabu 13 April 2022, alamat Regosari RT 1 RW 7. Dari struktur keluarga, terdapat dua anggota keluarga yaitu Tuan W sebagai suami dengan umur 75 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dan agama Islam. Yang kedua, Nyonya P sebagai istri, yaitu umur 73 tahun, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, dan agama Islam. Biologis keluarga, keadaan kesehatan sekarang. Nyonya P mengatakan lututnya merasakan nyeri saat jalan dan saat bangun dari duduk. Nyonya P mengatakan tidak tahu penyebab nyeri yang dirasakannya dan tidak tahu diet asam urat. Dapatkan data pengkajian nyeri, provoking, nyeri bertambah saat beraktivitas, quality, nyeri seperti ditusuk-tusuk, region keluhan yang dirasakan di daerah kaki, terutama di lutut, dengan skala nyeri 4, dengan waktu keluhan timbul secara tiba-tiba, nyeri lutut yang dirasakan hilang timbul. Penyakit sering diderita oleh Nyonya P, yaitu asam urat. Terakhir cek asam urat itu di apotek hasilnya 12 mg per dl. Terakhir cek asam uratnya di apotek. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Esmi Aprilian. Yang selanjutnya, pengetahuan sikap dan perilaku. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan? Nyonya P mengatakan sedikit mengerti tentang asam urat tetapi belum paham akan penyebab dan cara mengatasinya. Yang kedua, keputusan apa yang telah diambil keluarga untuk mengatasi masalah? Nyonya P mengatakan, jika asam urat kambuh, maka langsung periksa ke puskesmas terdekat, dan terkadang bisa ke apotek atau cek asam urat dan membeli obat. Yang ketiga, tindakan perawatan apa yang dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah?
Nyonya P mengatakan jika asam urat kambuh, maka langsung periksa ke puskesmas terdekat. Yang keempat, tindakan apa yang dilakukan keluarga untuk menata lingkungan yang dapat menunjang kesehatannya? Nyonya P mengatakan membersihkan rumah seperti menyapu dan membuang sampah setiap hari. Yang kelima, apakah keluarga telah memanfaatkan pelayanan kesehatan bila mempunyai masalah kesehatan? Nyonya P mengatakan sudah memanfaatkan pelayanan kesehatan yang terdekat jika salah satu anggota keluarganya ada yang sakit. Jenis pemeriksaan fisik, Tuan W tekanan darah 110/80, Nyonya P 120/80, nadi 78 kali per menit, Nyonya P 82 kali per menit, RR 21 kali per menit, Nyonya P 21 kali per menit. BB 67 kg per 178, Nyonya P 58 kg per 158 cm. IMT 22,3. Selanjutnya analisa data. Data subjektif, Nyonya P mengatakan nyeri terasa jika untuk berjalan. P nyeri bertambah jika beraktivitas. Q seperti ditusuk-tusuk. R keluhan yang dirasakan di daerah kaki terutama lutut. S skala nyeri 4. T keluhan timbul secara tiba-tiba. Nyeri lutut yang dirasakan hilang timbul. Data objektif, Nyonya P terlihat meringis dan memegangi lututnya jika nyeri. TTV tekanan darah 120/80, N 82 kali per menit, RR 21 kali per menit. Diagnosa keperawatan nyeri akut. Yang kedua, data subjektif, Nyonya P mengatakan lututnya nyeri saat berjalan dan ketika akan bangun dari posisi duduk. Nyonya P mengatakan tidak tahu penyebab nyeri yang dirasakan, tidak tahu diet asam urat. Data objektif, Nyonya P tampak tidak bisa menjawab saat ditanya tentang asam urat. Diagnosa keperawatan, kurang pengetahuan tentang penyakit. Data subjektif, yang ketiga data subjektif, Nyonya P mengatakan lututnya nyeri, ia takut mengenai kondisinya. Data objektif, Nyonya P tampak cemas. Diagnosa ketiga kecemasan. Yang keempat, Nyonya P mengatakan rumahnya untuk pencahayaan matahari cukup kurang karena hanya memiliki 2 jendela. Data objektif, rumah tampak berdempetan dengan warga yang lain sehingga pencahayaan yang masuk kurang. Diagnosanya hambatan pemeliharaan rumah. Diagnosa keperawatan, yang pertama nyeri akut, yang kedua kurangnya pengetahuan tentang penyakit, yang ketiga kecemasan, yang keempat hambatan pemeliharaan rumah. Intervensi keperawatan, diagnosa yang pertama nyeri akut, kaji nyeri secara komprehensif, anjurkan klien dan keluarga untuk melakukan kompres air hangat di bagian lutut, ajarkan klien untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam atau teknik distraksi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang penyakit. Yang pertama, kaji pengetahuan. Yang kedua, berikan penkes tentang asam urat. Yang ketiga, anjurkan mengurangi makanan yang tinggi purin, kacang-kacangan, bayam, daun so, emping melinjo, dan lain-lain. Yang keempat, anjurkan untuk kompres air hangat saat lututnya nyeri. Diagnosa ketiga, kecemasan. Kaji tingkat kecemasan, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, bantu pasien mengenal kecemasan, anjurkan untuk melakukan teknik relaksasi saat mengalami ketakutan atau kecemasan. Diagnosa keempat, hambatan mobilitas fisik. Kaji pemeliharaan rumah. Yang kedua, berikan penkes tentang cara pemeliharaan kesehatan lingkungan rumah. Yang ketiga, anjurkan untuk menambahkan genting kaca. Evaluasi keperawatan tanggal 15 April 2022, yang diagnosa pertama nyeri akut,
S. Nyonya P mengatakan lebih sedikit nyaman. Nyonya P mengatakan nyeri sedikit berkurang. O. P. Penyebab nyeri bertambah saat digerakkan. Q. Tertusuk-tusuk. R. Area lutut. S. Skala nyeri 2. T. Hilang timbul. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Lakukan kompres air hangat. Lakukan teknik distraksi relaksasi nafas dalam. Diagnosa kedua, kurang pengetahuan tentang penyakit. Nyonya P mengatakan sudah paham mengenai asam urat, akan mengurangi makanan yang mengandung tinggi purin dan akan mengompres lututnya yang nyeri. Oh, Nyonya P tidak memperhatikan saat diberikan anjuran dari perawat. A. Masalah keperawatan teratasi. Masalah keperawatan teratasi. P. Intervensi dihentikan. Yang selanjutnya, kecemasan. S. Klien mengatakan sudah tidak cemas dan akan melakukan teknik relaksasi yang diajarkan perawat saat merasa takut atau cemas. O. Klien tampak menerima anjuran dari perawat. A. Masalah keperawatan teratasi. P. Intervensi dihentikan. Yang selanjutnya, hambatan mobilitas fisik. Hambatan pemeliharaan rumah. S. Klien mengatakan akan menambah genting kaca. O. Klien tampak mempertimbangkan saran tersebut dan rumah klien tampak terkena sinar matahari. A. Masalah keperawatan teratasi. P. Hentikan intervensi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, analisa jurnal oleh kelompok 1. Silahkan yang bertugas dipersilahkan. Mbak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan tentang analisa jurnal keperawatan keluarga, pengaruh kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan lansia penderita asam urat. Untuk isi jurnalnya, latar belakang. Asam urat merupakan suatu penyakit degeneratif yang menyerang dan paling sering dijumpai di masyarakat, terutama dialami oleh lanjut usia. Namun, tak jarang penyakit ini juga ditemukan pada golongan pralansia. Menurut Riskasdas tahun 2018, prevalensi penyakit urat berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia yaitu 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan bentuk implementasi di mana perawat mengajarkan atau melatih klien agar mampu melakukan nafas dalam secara efektif sehingga kapasitas vital dan ventilasi paru meningkat. Hipnosis 5 jari adalah proses yang menggunakan pikiran dalam keadaan rileks dan tenang dengan memusatkan pikiran pada kenangan yang indah sambil menyentuh 5 jari secara berurutan. Untuk judul jurnalnya yaitu pengaruh kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan lansia penderita asam urat. Analisa PICO.
Yang pertama yaitu P, patient atau clinical program. Jenis pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 15 responden seluruh lansia dengan desain penelitian yang digunakan versi eksperimental, pendekatan pre-test, post-test, with control group. Teknik pengambilan sampel didasarkan atas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Peneliti membagi subjek menjadi dua kelompok, yaitu intervensi dan kontrol. Yang kedua yaitu intervention. Pada kelompok intervensi dilakukan terapi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari. Hipnosis 5 jari adalah proses yang menggunakan pikiran dalam keadaan rileks dan tenang dengan memusatkan pikiran pada kenangan yang indah sambil menyentuh 5 jari secara berurutan. Sekaligus dengan pada kelompok kontrol diberikan pendidikan kesehatan mengenai terapi relaksasi nafas dalam dan hipnosis dengan menggunakan media leaflet. Pada tahap pelaksanaan atau pretest terlebih dahulu diukur kecemasan responden dengan menggunakan alat ukur questionnaire dan anxiety rating scale atau HARS untuk mengukur tingkat kecemasan kontrol dan intervensi. Yang selanjutnya yaitu C, comparison. Hasil uji statistik SPSS menggunakan uji dependent tes didapatkan p-value 0,000 pada kelompok perlakuan di mana nilai p-value lebih kecil dari nilai A yaitu 0,005, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan uji Wilcoxon didapatkan p-value yaitu 0,110, tingkat kecemasan di mana p-value lebih besar dari nilai A yaitu 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Yang selanjutnya yaitu O, outcome. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan penderita asam urat. Hal tersebut sama yang dijelaskan oleh peneliti ini sudah sesuai dengan fakta dan teori yang ada. Untuk isi jurnalnya, yang pertama tujuan, diberikan kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan untuk menurunkan kecemasan. Untuk metodenya sendiri yaitu jenis pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling responden, kelompok perlakuan 15 kelompok kontrol dengan desain penelitian yang digunakan versi pendekatan pretest with control group. Untuk hasilnya, hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan pada penderita asam urat. Hal tersebut sama yang dijelaskan oleh peneliti ini sudah sesuai dengan fakta dan teori yang ada. Untuk kesimpulannya, kesimpulan dari analisa jurnal penelitian di atas adalah ada perbedaan rata-rata tingkat kecemasan secara signifikan sebelum dan setelah intervensi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari pada kelompok intervensi. Untuk kelebihannya, yang pertama memaparkan secara jelas mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan dan hasil. Yang kedua, penulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang selanjutnya memiliki efek samping sedikit sekali. Lalu yang berikutnya mudah diterapkan. Untuk kekurangannya yang pertama, deskripsi jurnal pada pengaplikasian teknik kurang lengkap. Yang selanjutnya ada pada penjabaran teknik dan sasaran belum disertai gambar. Kebaruan jurnal. Artikel terpublikasi di tahun 2021. Hal tersebut menandakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru saja dilakukan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu
Kesimpulan dari analisa jurnal penelitian di atas adalah ada perbedaan rata-rata tingkat kecemasan secara signifikan sebelum setelah intervensi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari pada kelompok intervensi. Pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan signifikan rata-rata kecemasan intervensi kombi relaksasi nafas dalam hipnosis 5 jari antara kelompok perlakuan dan kontrol akan dilakukan dan kelompok. Jurnal ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan medis untuk menambah pengetahuan tentang adanya pengaruh-pengaruh antara kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis terhadap tingkat kecemasan pada penderita asam urat. Bagi masyarakat, analisa jurnal tersebut bisa diterapkan di lingkungan daerah masing-masing, dapat mengaplikasikan kombinasi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari pada kelompok terutama lansia yang memiliki problem kecemasan seperti pasien prabedah, intranatal, atau masalah kecemasan karena masalah kesehatan lainnya seperti penyakit jantung, kanker, dan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Elva. Silakan dilanjut kelompok 2. Mohon maaf Pak, tadi keluar. Untuk presentasi selanjutnya silahkan kelompok 2 dari RT 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiani, perwakilan dari kelompok 2. Izin mempresentasikan hasil asuhan keperawatan dari kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tuan K, tahap perkembangan keluarga anak usia prasekolah dengan masalah karies gigi. Untuk definisi keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum. Meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Untuk fungsi keluarga, menurut Widana 2006 ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi keagamaan, yang kedua fungsi budaya, yang ketiga fungsi cinta dan kasih sayang, yang selanjutnya fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Untuk definisi karies gigi adalah salah satu penyakit kronik yang paling sering mempengaruhi individu pada segala usia. Karies gigi merupakan masalah oral yang utama pada anak-anak dan remaja. Etiologi ada 2, faktor dalam dan faktor luar. Untuk faktor dalam yaitu yang pertama mikroorganisme, host, dan waktu. Untuk faktor luar ada ras, jenis kelamin, usia, dan makanan. Manifestasi, terdapat spot putih di setiap kapur pada permukaan gigi. Yang kedua, tampak lubang pada gigi, warna hitam pada tahap karies gigi awal, sering terasa nyut-nyutan pada gigi, sakit diderita terasa
Newton. Untuk penata laksanaannya sendiri, yang pertama perawatan antimikroba, yaitu pemulihan lesi, penggunaan obat kumur antimikroba, penggunaan slot tropikal, check up tiap 3 bulan sekali. Yang selanjutnya melakukan kontrol ke tenaga kesehatan 6 bulan sekali, memperbanyak makanan yang menyehatkan gigi. Asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tuan K, preschool dengan masalah karies gigi. Pengkajian kelompok 2 RW 8 Purwodiningrat, tanggal 20 April 2022, tempat rumah Tuan K, identitas Tuan K, umur 28 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta agama Kristen. Yang kedua, Nyonya Y, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga agama Kristen. Yang ketiga, anak I, umur 3,5 tahun, agama Kristen. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya Y mengatakan masalah yang dialami saat ini adalah anak I sedang mengalami karies dentis. Nyonya Y khawatir dengan anaknya karena sulit menggosok gigi dan suka makan permen dan coklat. Pemeriksaan fisik, Tuan K, mulut bersih, mukosa bibir lembab, bau rokok saat berbicara, dan warna bibir tampak hitam. Anak I, mulut nafas berbau, gigi berwarna coklat kehitaman, dan 2 gigi geraham berlubang, mukosa bibir lembab. Untuk paru-paru Tuan K, pengembangan dada simetris, suara sonor, irama reguler. Keluhan, Nyonya Y mengatakan anaknya suka rewel dan jika tidak dipinjami gadget marah. Tuan K mengatakan bahwa Tuan K perokok aktif dan suka merokok di sembarang tempat. Analisa data. Yang pertama, data subjektif. Nyonya Y mengatakan bahwa anak I suka sekali memakan permen dan coklat. Nyonya Y mengatakan bahwa anak I menggosok gigi kadang hanya 1 kali sehari. Nyonya Y mengatakan anaknya terkadang merasa sakit gigi. Data objektif saat pemeriksaan fisik terlihat sebagian gigi anak I berwarna coklat kehitaman, 2 buah gigi geraham atas dan belakang berlubang. Diagnosa keperawatan resiko infeksi. Yang kedua, data subjektif. Nyonya Y mengatakan belum paham tentang pola asuh orang tua yang efektif untuk anak usia prasekolah. Keluarga Tuan K tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang pola asuh orang tua yang efektif untuk anak usia prasekolah. Nyonya Y mengatakan selalu mengikuti kegiatan posyandu namun belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang pola asuh yang efektif untuk anak prasekolah. Keluarga Tuan K mengatakan anaknya diberikan izin menggunakan gadget. Nyonya Y mengatakan anak sering rewel dan marah jika tidak dipinjami gadget. Data subjektif, anak I tampak bermain gadget. Anak I lebih suka bermain gadget daripada bermain dengan teman sebayanya. Untuk diagnosa keperawatan, ketidakmampuan menjadi orang tua. Yang selanjutnya, yang ketiga, data subjektif. Tuan K mengatakan bahwa Tuan K adalah perokok aktif dan suka merokok di sembarang tempat. Data objektif. Tuan K tercium bau rokok saat berbicara dan bibir tampak kebiruan hitam tanpa ada puting rokok di meja. Diagnosa keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama, risiko infeksi, yang kedua, ketidakmampuan menjadi orang tua, yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk rencana tindakan keperawatan atau intervensi, yang pertama, Selasa 12 April 2022, diagnosa risiko infeksi. Setelah dilakukan 3 kali kunjungan di rumah
Diharapkan masalah risiko infeksi dapat diatasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluarga mengerti penyebab karies gigi. Yang kedua, keluarga mengerti tentang cara perawatan karies dentis. Yang ketiga, keluarga dapat mengerti tentang pengertian karies dentis. Yang keempat, keluarga dapat mengerti tentang tanda dan gejala karies dentis. Yang kelima, keluarga dapat mengerti tentang pencegahan karies dentis. Untuk intervensi, yang pertama, kaji tanda dan gejala karies dentis. Yang kedua, berikan pendidikan kesehatan tentang karies dentis. Yang ketiga, anjurkan anak A tidak banyak mengonsumsi makanan seperti permen dan coklat. Yang keempat, kolaborasi dengan keluarga untuk mengingatkan anak I untuk menggosok gigi minimal sehari 2 kali. Yang kedua, ketidakmampuan menjadi orang tua. Setelah dilakukan 3 kali kunjungan rumah, diharapkan masalah ketidakmampuan menjadi orang tua dapat diatasi dengan kriteria hasil, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan gadget. Yang kedua, menjaga keterlibatan sosial antara teman dan teman sebaya. Yang ketiga, keluarga tidak mengizinkan anak menggunakan gadget. Untuk intervensinya, kaji interaksi anak dengan teman sebaya. Yang kedua, berikan pendidikan kesehatan tentang asuhan yang efektif untuk anak prasekolah dan dampak penyalahgunaan gadget. Yang ketiga, anjurkan penyalahgunaan gadget. Yang ketiga, anjurkan keluarga untuk membatasi anak menggunakan gadget. Yang keempat, kolaborasi dengan keluarga untuk mendampingi anak berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Setelah dilakukan 3 kali kunjungan rumah, diharapkan masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko teratasi dengan kriteria hasil. Tuan K mengetahui keuntungan dan kerugian dari mengonsumsi rokok. Tuan K dapat mencari alternatif untuk berhenti merokok. Untuk intervensi, 1. Kaji kebiasaan merokok Tuan K. 2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok. 3. Anjurkan Tuan K untuk mencari alternatif lain untuk berhenti merokok, misalnya mengganti dengan permen. Yang keempat, kolaborasi dengan keluarga untuk selalu mengingatkan Tuan K tentang bahaya merokok. Untuk evaluasi keperawatan, Jumat 15 April 2022, diagnosa resiko infeksi, subjektif, Ibu anak I mengatakan anak I sudah mampu menggosok gigi 2 kali sehari dan mengurangi mengonsumsi makanan seperti permen dan coklat. Objektif, mulut anak A tampak tidak berbau. Masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Untuk diagnosa kedua, ketidakmampuan menjadi orang tua. Subjektif, keluarga Tuan I mengatakan paham dan mengerti pola asuh orang tua yang efektif pada usia prasekolah. Keluarga Tuan I mampu menjawab pertanyaan yang diajukan perawat. Masalah ketidakmampuan menjadi orang tua teratasi. P. Intervensi dihentikan. Untuk diagnosa keempat, perilaku kesehatan beresiko. Subjektif, Tuan I mengatakan mengerti kerugian dan keuntungan merokok dan berusaha berhenti untuk merokok. Objektif, Tuan K tampak bersemangat dan memiliki kemampuan untuk berhenti merokok. Masalah keperawatan teratasi, planning intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator Mbak Elva. Untuk selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh kelompok 3 dari RW 9. Silahkan pada RW 9 yang bertugas dipersilahkan.
yang press-jurnya dulu. Oh, nggih, press dulu. Press-jur. Waktunya diperhatikan nggih. Mohon moderatornya kalau waktunya habis disampaikan. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Ambarwati, perwakilan dari kelompok 8 akan melakukan presentasi jurnal yang berjudul The Effect of Assertive Discipline of Early Aged Children Gadgets Addiction. Untuk latar belakang, penggunaan smartphone dan perangkat game secara berlebihan dapat menghambat perkembangan otak anak. Penggunaan gadget cenderung mengembangkan otak kiri, membuat otak kiri tidak tersentuh dan kurang berkembang. Pada tahun 2018, Digital Market, sebuah lembaga riset, mengungkapkan bahwa ada kurang lebih 100 juta pengguna smartphone di Indonesia. Indonesia merupakan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sebagian besar masyarakatnya adalah pecandu smartphone, termasuk anak-anak, bahkan mereka lebih banyak bermain game smartphone daripada menonton film. Pola asuh yang efektif bagi anak di era digital adalah pola asuh otoritatif di lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting karena merupakan salah satu trio pendidikan dan tempat utama untuk pembentukan karakter anak. Pola asuh otoritatif membantu anak bersikap kritis terhadap dampak negatif era digital. Peran orang tua adalah mendidik dan membimbing anak-anaknya untuk menggunakan media digital atau gadget untuk hal-hal yang positif. Next. Untuk penelitinya, Munawar dan Nia Lailin Nisfah. Untuk tahun terbitnya 2019, untuk judul penelitiannya, The Effect of Assertive Discipline on Early Aged Children's Gadget Addiction. Next. Untuk isi jurnal, untuk populasinya, penggunaan smartphone dan perangkat game secara berlebihan dapat menghambat perkembangan otak anak. Penggunaan gadget cenderung mengembangkan otak kiri, membuat otak kiri tidak tersentuh dan kurang berkembang. Otak kanan manusia dikaitkan dengan konsentrasi, penyimpanan memori, dan pengaturan emosi. Jika perkembangan otak kanan terhambat, perhatian, memori, dan emosi seseorang akan bermasalah. Untuk intervention, berdasarkan jurnal dari Munawar dan Nia Lailin Nisfah, The Effect of Assertive Discipline on Early Aged Children Gadget Addiction, intervensi pada penerapan ini orang tua dalam mendampingi anak saat menggunakan gadget, yaitu 1. Belajar membatasi. 2. Selalu menemani mereka saat bermain gadget, memberitahu mereka tentang konten baik dan buruk, dan memberikan waktu bebas gadget selama 3 jam dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk kegiatan bersama, anak seperti berkomunikasi dan bermain bersama. Untuk comparison, jurnal 1, Munawar dan Nia Lailin Nisfah, The Effect of Assertive Discipline on Early Aged Children Gadget Addiction, mengatakan bahwa disiplin asertif berpengaruh signifikasi terhadap kecanduan gadget anak usia dini. Untuk jurnal 2, Dia Setiani, The Effect of Gadget Usage on the Social Development of Children Aged 3-5 years, dampak positif penggunaan gadget pada anak usia 3-5 tahun hanya berdampak positif pada perkembangan kognitif, sedangkan dampak negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini 3-5 tahun adalah anak akan menjadi kecanduan menggunakan gadget dan perkembangan anak cenderung
terlambat sampai tidak sesuai dengan perkembangan normal pada usianya. Selain itu, anak akan lebih cenderung menjadi orang yang tertutup. Yang dimaksud di sini adalah anak lebih suka bermain sendiri dengan gadget daripada bermain dengan teman sebaya dan lingkungannya. Untuk outcome, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin asertif terhadap adiksi gadget pada anak TK di Kota Semarang. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa dan orang tua. Pada tahun ajaran 2018-2019 berjumlah 60 siswa dan orang tua 60. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Next. Untuk kelebihan, satu bahasa yang digunakan sesuai KBBI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data berupa angka penelitian ini memiliki keunggulan karena melibatkan orang tua dan untuk mengetahui penerapan disiplin asertif dan pengaruhnya terhadap penggunaan gadget anak di rumah. Peran orang tua atau babysitter penting untuk memantau dan membimbing anak saat bermain gadget, misalnya menentukan batas waktu untuk mencegah mereka dari kecanduan gadget. Untuk kekurangan jurnal, gadget adalah kurangnya komunikasi orang tua dengan anak sehingga tidak dapat mengkomunikasikan perasaannya kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya. Kondisi ini membuat anak-anak mengarahkan perhatiannya dengan bermain gadget. Semakin rendah komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anak, maka semakin tinggi intensitas bermain gadget. Untuk perbandingannya, jurnal 1 terdapat pengaruh signifikan antara disiplin asertif terhadap kecanduan gadget anak usia dini. Untuk jurnal 2, adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia 3-5 tahun. Untuk penggunaan hasil jurnal dalam keperawatan, penggunaan smartphone dan perangkat game secara berlebihan dapat menghambat perkembangan otak anak. Untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, pola asuh otoritatif membantu anak bersikap kritis terhadap dampak negatif era digital. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian yang dilakukan di sebuah taman kanak-kanak di Kota Semarang menunjukkan bahwa disiplin asertif berpengaruh signifikan terhadap kecanduan gadget anak usia dini. Untuk saran bagi masyarakat sebagai media informasi untuk membatasi anak-anak bermain gadget. Bagi orang tua, untuk memantau dan membimbing anak saat bermain gadget dan menentukan batas waktu untuk mencegah kecanduan gadget. Daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 9, Presus dan Presur yang bertugas dipersilahkan. Kelompok 9, Mas Sahid. Yang kelompok ketiga silahkan. Kalau muncul bisa di backup temannya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nina Stiana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 RW 9 akan mempresentasikan presentasi kasus asuhan keperawatan keluarga tahap lansia pada Nyonya S dengan masalah hipertensi. Untuk pengertian dari definisi keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan bersosialisasi di mana umumnya anak melakukan interaksi intim. Untuk fungsi keluarga sendiri terdapat 8 fungsi keluarga menurut Wirdana. Share screen-nya bisa dimunculkan lagi, belum muncul share screen. Oke, Pak. Untuk fungsi keluarga terdapat 8 fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Share screen-nya belum muncul. Anggota kelompok bisa dibantu untuk share screen. Ya, langsung saja nggih, Pak. Tadi sampai di fungsi keluarga. Terdapat 8 fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Untuk pengertian hipertensi sendiri, menurut WHO, menetapkan bahwa hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Untuk klasifikasi hipertensi itu sendiri ada hipertensi primer, yaitu faktor keturunan, ciri perseorangan, kebiasaan hidup. Yang kedua, hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satu contoh hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskular renal yang terjadi akibat stenosis arteri renalis. Untuk selanjutnya yaitu laporan kasus, data pengkajian. Untuk tanggal pengkajiannya yaitu 14 April 2002, nama kakak Nyonya S, alamat Dagen nomor 39. Untuk anggota keluarga ada Tuan B dan Nyonya S. Untuk pengkajian jarak untuk mencapai pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas sekitar 200 km, untuk ke puskesmas pembantu 100 km, posyandu lansia 1 km, untuk cara tempuhnya yaitu menggunakan motor roda 2. Untuk pengkajian biologis keluarga, keadaan kesehatan sekarang, Nyonya S saat ini mengalami pusing dan kaku di bagian leher belakang dengan hasil pengkajian. Tekanan darah 160/90, nadi 85. Untuk kebersihan perorangan, keadaan bersih, mandi sehari dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk penyakit yang sering diderita yaitu hipertensi, jantung. Untuk jantung belum kontrol secara rutin. Penyakit keturunan, hipertensi, penyakit kronis menular atau tidak menular. Pasien mengatakan keluarga tidak memiliki penyakit kronis. Untuk kecacatan anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga yang cacat. Pola makan,
Pasien mengatakan keluarga tidak ada yang mengalami gangguan pola makan. Untuk makan rutin 3 kali setiap hari dengan hidangan lauk pauk, cenderung asin, sayur, dan buah. Untuk pola istirahat, tidur 6-8 jam, pola eliminasi, BAB 1 kali, BAK 2 kali. Untuk data psikologi keluarga, keadaan emosi, Nyonya S sering emosi ketika sedang kecapean, kebiasaan tidak sehat. Nyonya S sering mengkonsumsi makanan yang mengandung garam untuk pengambilan keputusan. Yang mengambil keputusan di anggota keluarga yaitu Tuan B. Untuk rekreasi, keluarga pergi ke rumah anak. Untuk pengkajian sosial ekonomi keluarga, hubungan antara anggota keluarga terjalin dengan baik, hubungan dengan orang lain terjalin dengan baik antara tetangga dan saudara, kegiatan organisasi sosial, yaitu Posbindu dan PKK dilakukan setiap 1 kali sebulan, penghasilan keluarga atau per bulan 1 juta, untuk pengkajian spiritual keluarga, ketaatan beribadah, ibadah dilakukan sendiri. Untuk pengkajian kultural keluarga, suku atau bangsa Indonesia, upaya mencapai pertolongan kesehatan, Nyonya S mengatakan, jika ada salah satu keluarga yang sakit, segera dibawa ke puskesmas terdekat atau ke klinik dokter terdekat. Adat keyakinan yang mempengaruhi kesehatan mempercayai adanya hal-hal gaib. Keadaan lingkungan, perkarangan rumah, pemanfaat perkarangan, di sekitar rumah ditanami cabai, terong. Untuk pembuangan limbah sendiri disalurkan ke sungai, untuk pembuangan sampah langsung dibakar. Dalam rumah, pencahayaan dan penerangan menggunakan lampu, kebersihan dan keterampilan. Nyonya S mengatakan selalu membersihkan rumah, ventilasi, jendela dan ventilasi kayu. Jendela selalu dibuka pada saat pagi hari hingga sore hari. Ventilasi berjumlah 6 dan jendela ada 16. Untuk penggunaan jamban menggunakan kloset, sumber air minum, aqua, dan air sumur. Untuk diagnosa keperawatannya, dari kelompok mengambil diagnosa nyeri akut, yang kedua perilaku kesehatan beresiko, yang ketiga kurangnya pengetahuan. Untuk intervensinya, untuk diagnosa yang pertama, setelah dilakukan kunjungan 3 kali di rumah keluarga, mampu mengurangi rasa nyeri. Setelah dilakukan kunjungan 3 kali rumah keluarga, mampu mengetahui tanda dan gejala hipertensi. Untuk evaluasi, keluarga mampu mengetahui tanda dan gejala hipertensi. Kaji tingkat nyeri, berikan kompres air hangat, ajarkan untuk posisi nyaman, mengajarkan menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri atau nafas dalam. Yang diagnosa kedua mengenai perilaku kesehatan beresiko, intervensinya yaitu mengkaji TTV, berikan pendidikan kesehatan, ajarkan kepada Nyonya S tentang pola makan yang sehat, motivasi Nyonya S untuk memilih makanan yang sehat. Untuk diagnosa yang ketiga, untuk intervensinya, yaitu bina hubungan saling percaya, pilih metode penyuluhan dengan benar, beri penjelasan dan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi, beri waktu keluarga. Untuk implementasi, diagnosa yang pertama yaitu setelah dilakukan kunjungan 3 kali di rumah keluarga, diharapkan nyeri dapat berkurang. Untuk implementasi, mengkaji skala nyeri, respon Nyonya S mengatakan nyeri di bagian leher belakang, objektif klien tampak kesakitan. Memberikan kompres air hangat, Nyonya S mengatakan mau memberikan kompres air hangat.
Data subjektifnya, Nyonya S mengatakan mau diberikan kompres air hangat, objektifnya di bagian leher belakang tampak dikompres, mengajarkan posisi nyaman. Untuk Nyonya yang S mengatakan share mau screen diberikan satu posisi aja ya Neneng, bisa di off kan karena slow respon punyanya Neneng ya. Salah satu aja yang share screen. Untuk selanjutnya, motivasi ibu untuk mengontrol rasa nyeri. Nyonya S mengatakan mau diberikan motivasi, Nyonya S tampak mendengar ketika diberikan motivasi. Untuk selanjutnya, yang implementasi diagnosa kedua, yaitu mengkaji TTV. Nyonya S Mas mengatakan mau Muhammad ngepunten niku yang di share screen RW 7 ya. Bentar. Keliru. Aku era bisa ngomong cok goblok. Di mute ya, Mas. Untuk selanjutnya memberikan pendidikan kesehatan, Nyonya S mengatakan mau diberikan pendidikan kesehatan. Nyonya S tampak mendengarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu mengajarkan kepada Nyonya S untuk pola makan yang sehat. Nyonya S mengatakan mau diajarkan pola makan yang sehat. Nyonya S tampak mendengarkan apa yang disampaikan. Motivasi Nyonya S untuk memilih makanan yang sehat. Nyonya S mengatakan mau memilih makanan yang sehat. Nyonya S tampak berantusias untuk memilih makanan yang sehat. Untuk selanjutnya, diagnosa yang ketiga, yaitu mengkaji pengetahuan Nyonya S mengenai penyakit yang diderita. Untuk DS-nya, Nyonya S mau dikaji tingkat pengetahuannya. Yang selanjutnya menganjurkan untuk memilih makanan yang sehat, mengatakan mau memilih makanan yang sehat. DO-nya Nyonya S tampak memperhatikan, memotivasi Nyonya S untuk makan Share screen-nya kok makanan nggak yang dilanjutkan, benar. Ki? Anggota kelompoknya 15 orang, nggak ada yang bantu share screen salah satu. Ini sudah muncul teman-teman. Untuk implementasi yang kedua, Mel. 4 menit lagi ya. iya Mbak, untuk implementasi yang kedua, mengkaji skala nyeri, memberikan kompres air hangat, mengerjakan posisi nyaman, yang selanjutnya motivasi ibu untuk mengontrol rasa nyeri. Untuk data subjektifnya, Nyonya S mengatakan mau diberikan tindakan. Untuk objektifnya, Nyonya S tampak kooperatif saat diberikan tindakan. Untuk selanjutnya, untuk hasil TTV didapatkan 160/90, memberikan pendidikan kesehatan. Nyonya S tampak mendengarkan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya mengajarkan kepada Nyonya S untuk pola makan yang sehat. Nyonya S mengatakan mau diajarkan pola makan yang sehat. Untuk evaluasi formatifnya, yang diagnosa yang pertama yaitu ada nyeri.
Data subjektif, Nyonya S mengatakan nyeri di bagian leher belakang, nyeri leher, quality tertusuk-tusuk, regional, nyeri di bagian leher belakang, skala 5, untuk temnya hilang timbul. Objektif, Nyonya S tampak kesakitan. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi, kaji skala nyeri, berikan kompres air hangat, ajarkan posisi nyaman. Yang diagnosa selanjutnya, perilaku kesehatan beresiko. Subjektif, Nyonya S mengatakan mau dikaji TTV. Untuk objektifnya, tekanan darah 160/90. Untuk A, masalah belum teratasi. B, lanjutkan intervensi. Kaji TTV, berikan pendidikan kesehatan, ajarkan pola makan yang sehat, motivasi untuk makan yang sehat. Untuk selanjutnya, kurangnya pengetahuan. Data subjektif, Nyonya S mengatakan mau diberikan informasi atau motivasi. Objektif, Nyonya S tampak memahami tentang informasi yang diberikan. Masalah kurangnya pengetahuan belum teratasi, lanjutkan intervensi. Kaji pengetahuan, Nyonya S anjurkan untuk memilih makanan yang sehat, motivasi untuk makan makanan yang rendah garam. Untuk selanjutnya, evaluasi yang hari kedua untuk nyeri. Nyonya S mengatakan nyeri di bagian leher belakang, nyeri leher, tertusuk-tusuk, nyeri di bagian leher belakang, skala 5, temnya hilang timbul. Nyonya S tampak kesakitan, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji skala nyeri, berikan kompres air hangat, ajarkan posisi nyaman, memotivasi Nyonya S untuk mengontrol rasa nyeri. Untuk diagnosa selanjutnya, perilaku kesehatan beresiko. Nyonya S mengatakan mau dikaji objektif tekanan darah 160/90. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji TTV, berikan pendidikan kesehatan. Untuk diagnosa kurangnya pengetahuan, Nyonya S mengatakan mau diberikan informasi atau motivasi. Objektif, Nyonya S tampak memahami apa yang disampaikan. Masalah kurangnya pengetahuan belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji perkembangan Nyonya S, memotivasi Nyonya S untuk makan makanan yang rendah garam. Untuk evaluasi hari ketiga, untuk diagnosa nyeri, Nyonya S mengatakan nyeri bagian leher belakang berkurang. Untuk P-nya nyeri leher, quality tertusuk-tusuk, R nyeri di bagian leher belakang, skala nyeri 3, T hilang timbul. Nyeri Nyonya S tampak kesakitan, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji skala nyeri, berikan kompres air hangat, ajarkan posisi nyaman, motivasi Nyonya S untuk mengontrol rasa nyeri. Untuk selanjutnya, perilaku kesehatan beresiko, Nyonya S mengatakan mau dilakukan tindakan TTV. Objektif tekanan darah 155/80, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji TTV, berikan pendidikan kesehatan, ajarkan pola makan yang sehat, motivasi untuk makan yang sehat. Untuk diagnosa kurangnya pengetahuan, Nyonya S mengatakan mau diberikan informasi atau motivasi. Nyonya S tampak memahami apa yang disampaikan, masalah kurangnya pengetahuan belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji perkembangan Nyonya S, memotivasi Nyonya S untuk makan makanan yang rendah garam. Untuk evaluasi sumatif, diagnosa nyeri, Nyonya S mengatakan nyeri di bagian leher belakang berkurang, nyeri P, nyeri leher, quality tertusuk-tusuk, region nyeri di bagian leher belakang, skala 3, time hilang timbul. Objektifnya, Nyonya S tampak kesakitan, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji skala nyeri, ajarkan posisi nyaman, memotivasi Nyonya S untuk mengontrol rasa nyeri. Untuk diagnosa perilaku kesehatan beresiko, Nyonya S mengatakan mau diberikan tindakan TTV. Untuk objektifnya tekanan darah 160/90, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji TTV, berikan pendidikan kesehatan, ajarkan pola makan yang sehat, motivasi untuk makan yang sehat. Selanjutnya,
diagnosa kurangnya pengetahuan, Nyonya S mengatakan mau diberikan informasi atau motivasi. Nyonya S tampak memahami apa yang disampaikan. Masalah kurangnya pengetahuan belum teratasi, lanjutkan intervensi, kaji pengetahuan Nyonya S. Motivasi untuk makan makanan yang rendah garam. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, presentasi jurnal G, kelompok 9, RW 9. Durasi ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Neneng Nur Aini mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan analisa jurnal keperawatan keluarga dengan pendahuluan yang mana hipertensi merupakan the silent killer atau penyakit yang mematikan secara diam-diam karena biasanya penderita hipertensi tidak menyadari akan penyakit yang dideritanya sebelum melakukan pemeriksaan atau sebelum terjadinya komplikasi. Sedangkan WHO sendiri menyebutkan bahwa 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi dan 7,5 juta kematian atau 12,8% dari seluruh total kematian disebabkan oleh hipertensi sendiri. Sedangkan di Jawa Barat, prevalensi kejadian hipertensi sendiri pada tahun 2018 sebesar 34,5%. Dan di tahun 2019 39,6%, yang mana adanya kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal itu dicatat oleh Dinas Kesehatan. Upaya menurunkan prevalensi angka kejadian mortalitas dan morbiditas hipertensi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Adapun untuk terapi farmakologis yaitu yang pengendalian hipertensi dengan menggunakan obat-obatan, sedangkan untuk terapi non-farmakologis yaitu pengendalian hipertensi dengan menggunakan terapi selain obat-obatan. Kemudian untuk terapi non-farmakologis sendiri, menurut Departemen Kesehatan, terdapat 20 jenis pengobatan komplementer yang dibagi ke dalam beberapa pendekatan, diantaranya dengan ramuan, dengan pendekatan rohani dan supranatural, dan dengan keterampilan seperti pijat refleksi, menurut Wahyuningsih dan Astuti tahun 2013. Di sini kami kelompok menganalisa jurnal dengan judul Penerapan Evidence-Based Nursing, Pengaruh Food Message terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kota Sukabumi 2021. Isi jurnal, adapun jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya penata laksanaan terapi non-farmakologis untuk penderita hipertensi dengan metode kuasi eksperimen pre dan post with control group. Jumlah sampel yaitu 40 responden dengan 20 responden masuk ke dalam kelompok intervensi dan 20 responden lainnya masuk ke dalam kelompok kontrol. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan purposive sampling. Kriteria inklusinya yaitu lansia yang berusia minimal 60 tahun, didiagnosa hipertensi, tidak mempunyai penyakit penyerta. Kemudian intervensi yang dilakukan dalam jurnal ini terhadap 40 responden tadi dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sedangkan intervensi hanya diberikan kepada kelompok intervensi, yaitu berupa pemberian terapi food message sebanyak 6 kali intervensi dalam jangka waktu 3 minggu, atau dilakukan 2 kali dalam seminggu, dengan durasi sekali pelakuan intervensi yaitu 30 menit.
Kemudian untuk kelompok kontrol tidak diberikan intervensi tersebut karena mereka berlaku sebagai kelompok pembanding. Kemudian dari hasil penelitian setelah 3 minggu mereka mengukur tekanan darah sebelum dilaksanakan intervensi dan 3 minggu setelah dilaksanakan intervensi. Adapun pada sebelum intervensi, pada kelompok intervensi rata-rata sistol 174,5 mmHg dan diastol 98 mmHg, sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata sistol 173,5 mmHg dan rata-rata diastol 98 mmHg. Dan kemudian setelah intervensi, pada kelompok intervensi, rata-rata sistol turun menjadi 149 mmHg dan diastol juga turun menjadi 91 mmHg, sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata sistol tetap yaitu 173,5 dan begitu juga rata-rata diastol memiliki angka yang tetap yaitu 98 mmHg. Kemudian setelah itu dilakukan uji statistik uji T berpasangan atau parity test dengan yang mana untuk kelompok intervensi tadi didapatkan nilai P value 1,000 mohon maaf di sini seharusnya nilai P value ini adalah 0,001 yang mana P kurang dari 0,05 yang mana disimpulkan adanya pengaruh food measures terhadap penurunan tekanan darah sistol dan diastol lansia sebelum dan sesudah dilakukan food measures pada kelompok intervensi. Sedangkan untuk kelompok kontrol didapatkan nilai P value 1,00 yang mana P lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pre dan post terhadap penurunan tekanan darah sistol dan diastol pada lansia karena memang tidak dilakukan intervensi pada kelompok tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari isi jurnal ini adalah dengan adanya terapi non-farmakologis yang bisa dilaksanakan dan dengan di tempat manapun dan sebagai pendukung untuk menstabilkan tekanan darah dan kolaborasi obat non-farmakologi. Intinya terapi non-farmakologis dapat lebih memudahkan atau membantu penderita untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian untuk kekurangan sendiri, kekurangan dari isi jurnal adalah dalam pelaksanaan tidak dijelaskan titik pemijatan sehingga pelaksanaannya masih ambigu untuk diterapkan. Kemudian untuk pembahasan kami mencari beberapa jurnal pembanding yang serupa yang membahas dengan hal sama yaitu pengaruh pijat kaki terhadap tekanan darah. Ada jurnal yang pertama yaitu jurnal oleh Sriartuti Kanti Suratih dengan judul Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi Primer. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi primer sesudah diberikan perlakuan. Ada perbedaan tekanan darah pada kelompok perlakuan dan kontrol sesudah diberikan perlakuan terapi refleksi kaki. Untuk jurnal yang kedua, berdasarkan jurnal Desima Risna, Ishan Budiarto, dan Sukarmi yang berjudul Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Dalam, Kecamatan Pontianak Timur, didapatkan hasil adanya perubahan min tekanan darah sistol yang mana sebelumnya 147,07 mmHg, kemudian sesudah intervensi menjadi 136,00 mmHg, dan tekanan darah diastol sebelum 88,67 mmHg dan sesudah intervensi 84,27 mmHg, yang mana disimpulkan bahwa adanya pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kampung Dalam, Kecamatan Pontianak Timur. Untuk jurnal yang ketiga yaitu berdasarkan jurnal internasional efek refleksi kaki pada tekanan darah dan detak jantung yang mana dilakukan uji klinis acak pada pasien hipertensi stadium 2. Penelitian ini dilaksanakan di Thailand dengan jumlah sampel sebanyak 94 orang. Hasil perbandingan kelompok intervensi dan kontrol setelah dilakukan pijat kaki mendapatkan adanya perbedaan tekanan darah sistol dan diastol sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan kaki, sehingga menyatakan bahwa pijat kaki dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Penerapan dalam keperawatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari jurnal utama maupun 3 jurnal pembanding tadi, didapatkan data-data yang mendukung bahwasanya bahwasanya pijat kaki ini dapat
berguna untuk terapi pada pasien hipertensi sebagai terapi alternatif. Maka kemungkinan terapi pijat kaki tadi dapat diterapkan di dalam keperawatan karena sudah ada data-data yang mendukung praktek tersebut. Kemudian untuk penutup kesimpulan, manfaat pijat refleksi untuk kesehatan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Salah satu khasiatnya yang paling populer adalah untuk mengurangi rasa sakit pada tubuh. Manfaat lainnya adalah mencegah berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi stres, tekanan darah tinggi, membantu penyembuhan penyakit kronis, dan mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan. Dengan proses-proses di atas menunjukkan bahwa melalui pemberian pijat terapi refleksi dapat dijadikan terapi untuk penderita hipertensi. Kemudian untuk saran, diharapkan jurnal ini dapat bermanfaat bagi penderita maupun penyakit hipertensi dan sebagai informasi pada teman-teman sejawat dalam memberikan intervensi kepada pasien. Demikian daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dimulai dari kelompok pertama. Silahkan yang bertanya pada kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Noviana, NIM 221141065. Perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan bedanya asam urat dengan rematik itu apa? Karena yang dirasa oleh lansia itu hampir sama, yaitu nyeri pada persendian. Dan untuk pencegahannya dalam menangani asam urat bagi lansia itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi yang bertanya pada kelompok 1. Saya Makfiro Tifam NIM 2021-14075 mau bertanya untuk kelompok 1, apakah ada perbandingan atau perbedaan hasil selain dari jurnal yang Anda ambil dengan jurnal lainnya? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Lisawai Suparno dari kelompok 2 yang bertanya, selain nyeri pada persendian, tanda dan gejala lain apa saja yang sering muncul pada penderita asam urat, dan terapi apa yang dapat mengurangi kadar asam urat tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Saya perwakilan dari kelompok 3, Melani Mardani, izin bertanya. Di lansia dengan asam urat itu kan ada diet-dietnya khusus. Nah, diet-dietnya khusus itu apa saja? Terus pantangan-pantangan apa saja makanan-makanan yang untuk lansia yang menderita dengan asam urat? Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kelompok 2. Silahkan yang bertanya pada kelompok 2. Kelompok RW 8 aktif dengan Preskul Karyas Gigi. Saya Hanif Yulia ingin bertanya kepada kelompok 2. Untuk diagnosa ketiga yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko, dilakukan intervensi, anjurkan tuanka mencari alternatif lain untuk berhenti merokok, misal bergantian dengan permen. Yang saya tanyakan, apakah ada alternatif lain selain dengan permen, sedangkan permen bisa menyebabkan resiko infeksi pada diagnosa pertama. Terima kasih.
Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2. Saya Krista dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Di bagian diagnosa pertama, anaknya mengeluhkan sakit gigi. Apakah dari kelompok itu mengangkat diagnosa resiko infeksi? Apakah diagnosa dari keperawatan nyeri akut itu tidak termasuk dalam prioritas masalah dalam kasus di RW 8? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2. Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kelompok 3, nggih. Silakan yang bertanya pada kelompok 3. Saya Hikmah Nur Aryani, NIM 2021 NIM 2021-052, ingin bertanya ke kelompok 3. Kapan sih waktu yang paling efektif untuk menerapkan intervensi yang ada di jurnal, yaitu food message? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Fadila Ramawati dari kelompok 1 NIM 2021 14037. Mau bertanya terkait jurnal. Pada jurnal tersebut dilakukan food message. Adakah kriteria inklusi dan eksklusinya pada terapi food message tersebut? Jika ada, sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Kusuma Wijayanti, NIM 2021-14074, ingin bertanya terkait ASKEP. Di diagnosa 1 yaitu nyeri akut, dilakukan tindakan kompres hangat. Apakah dengan dilakukan tindakan tersebut efektif untuk menurunkan nyeri? Karena di bagian evaluasinya itu nyerinya masih skala 5. Selain cara itu, adakah cara lain untuk menurunkan rasa nyeri? Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3 atau kelompok 2? Jika tidak, langsung dijawab mohon nggih pertanyaan dari kelompok 1. Monggo untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya dari kelompok 1, silahkan dijawab. Saya Hanif Yulia akan menjawab pertanyaan dari Mbak Makfiroh Tifam. Apakah ada jurnal pembanding pada jurnal tersebut? Jawabannya, ada jurnal pembanding dalam jurnal tersebut, seperti dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruhyana 2017 dan Pardede Sitepu dan Seragi 2018 bahwa ada pengaruh terapi relaksasi nafas dalam dan hipnosis 5 jari terhadap tingkat kecemasan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kedua teknik relaksasi tersebut dapat digunakan
rencana pengobatan yang efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia penderita asam urat. Jadi kesimpulannya ada persamaan di antara kedua jurnal utama dan jurnal pembanding. Terima kasih. Bagaimana Mbak Tifam? Terima kasih. Sama-sama. Saya di sini Edik Surya, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Krista mengenai perbedaan asam urat dan rematik serta pencegahan gout pada lansia. Untuk perbedaan asam urat dan rematik adalah penyakit yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada otot atau sendi. Sedangkan asam urat atau gout sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Untuk pencegahan gout pada lansia, yang pertama yaitu membatasi makanan yang mengandung purin. Yang kedua, minum banyak air sekitar 2-4 liter sehari. Yang ketiga, menurunkan berat badan karena banyak pengidap artritis gout yang memiliki kelebihan pada berat badan. Yang keempat, mengonsumsi obat anti peradangan non-steroid secara rutin juga dapat mencegah terjadinya serangan gout atau asam urat. Yang kelima, hindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Krista? Lanjut. Monggo lanjut. Waktu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Andang Moko dari kelompok dari RW 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Milu. Diet apa yang dilakukan untuk menurunkan asam urat? Yaitu diet yang dapat dilakukan untuk menurunkan asam urat yaitu dengan mengatur pola makan, mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin seperti daging merah, seafood, anggur, kacang-kacangan, ragi, teh, dan kopi. Nah, jika ingin melakukan tambahan, dapat dilakukan yaitu senam ergonomik atau senam peregangan guna menurunkan asam urat secara signifikan. Bagaimana Mbak Milu? Apakah pola hidup juga mempengaruhi? Iya Mbak, pola hidup sehat juga mempengaruhi. Orang yang kurang berolahraga maka akan lebih terkena atau lebih terjangkit penumpukan asam urat. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Vira Siti Margorini, NIM 2021140047 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa. Jawabannya terdapat gejala lain pada penderita asam urat, yaitu terjadi pembengkakan, muncul rasa panas, serta warna kemerahan pada kulit sendi. Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kemudian kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Untuk terapinya bisa dengan diet dengan mengatur pola makan, mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin seperti kacang, daging merah, alkohol, kafein, dan dapat ditambah melakukan senam ergonomik atau senam peregangan guna menurunkan asam urat secara signifikan. Bagaimana Mbak Lisa? Mbak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 2, apakah ada sudah yang terjawab? Monggo Sudah untuk semua, kelompok Mbak. 2. Monggo untuk kelompok 2 silahkan menjawab. Saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mbak Lia. nggih. Jadi untuk mengapa? Karena untuk diagnosa yang ketiga diperuntukkan pada bapaknya. Dari anaknya itu mempunyai karies gigi dan bapaknya merokok. Dan merokok itu kan bisa menyebabkan resiko penyakit yang lain pada anggota keluarga, perokok pasif. Dan karies giginya itu memang bisa terjadi pada dewasa, namun karena sudah dewasa pasti sudah bisa berpikir dan menerapkan gosok gigi 2 kali atau bisa gosok gigi ketika selesai makan makanan yang manis. Dan untuk mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan karies pada gigi, mungkin kita lebih menekankan pada anaknya agar mengalami karies giginya itu. Dan untuk alternatif yang lain bisa digunakan untuk mengurangi merokoknya, sehingga dapat menghindari atau perkumpulan dari para perokok dan komitmen kuat pada dirinya sendiri untuk berhenti merokok dan dapat melakukan olahraga agar menjadi salah satu cara untuk menghentikan kebiasaan merokok, atau bisa dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang aktif, atau bisa menggantikan dengan cara yang lain semisal makan permen atau diganti dengan garam. Terus dengan olahraga rutin juga akan mengisi waktu luang juga. Bagaimana Mbak Lia? Ada sanggahan? Baik, terima kasih untuk Mbak Linda, sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Lanjut untuk kelompok 3, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Jika sudah silahkan dijawab ya. Saya Nina Siana, NIM 2021-14088. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Tadi bertanya mengenai adakah cara lain untuk menurunkan rasa nyeri selain kompres hangat, dan efektifkah kompres hangat tersebut untuk mengurangi rasa nyeri. Kompres hangat itu sendiri efektif ya Mbak untuk mengurangi rasa nyeri itu sendiri, karena rasa hangat pada daerah tertentu karena panas yang dihasilkan mampu mendilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen akan lancar sehingga meredakan ketegangan otot, akibatnya nyeri dapat berkurang. Tadi sebenarnya di evaluasi itu sendiri untuk skala nyerinya sebenarnya sudah berkurang. Untuk cara lain untuk menurunkan rasa nyeri itu sendiri, untuk cara non-farmakologis itu ada teknik relaksasi nafas dalam dan juga teknik guided imagery, yaitu guided imagery itu sendiri yaitu teknik relaksasi nyeri dengan mengalihkan beberapa rasa nyeri itu sendiri dengan kita memberikan kayak apa itu namanya, pada pasien itu biar membayangkan yang kayak yang rileks gitu Mbak, bisa dibayangkan berada di seperti di sungai, di tepi sungai, di sawah, dan di pantai gitu Mbak. Mungkin itu saja. Untuk yang lainnya yaitu bisa menggunakan obat analgetik Mbak. Gimana Mbak? Ya, terima kasih. Sudah jelas.
Iya, Mbak. Ada pertanyaan yang belum terjawab, nggih? Silakan untuk Permisi, saya ingin Neneng Nur Aini ingin menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi ya Mbak ya, terkait waktu yang terbaik buat melaksanakan food message tadi ya. Untuk beberapa penelitian yang sudah kami baca di situ dalam kurang lebih 5 penelitian tersebut itu tidak ada yang menjelaskan kapan waktu terbaik untuk pelaksanaan food message tersebut. Hanya saja ada satu penelitian yang melaksanakan food message tersebut pada sore hari. Sedangkan untuk yang jurnal yang luar negeri tadi, yang internasional yang dilaksanakan di Thailand tadi, hanya untuk waktunya hanya dijelaskan untuk pelaksanaan food message tadi yaitu 5 menit setelah istirahat. Jadi tidak bisa habis aktivitas langsung dilaksanakan food message, harus beristirahat minimal 5 menit dahulu baru dilaksanakan food message. Seperti itu. Kalau untuk jurnal yang menerangkan bahwasanya food message terbaik dilaksanakan di pagi hari atau sore hari atau siang hari, belum ada penelitian yang membahas terkait hal tersebut. Gitu, Mbak. Baik, saya perwakilan dari RW 9, Milini Mardani, izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1 dari Mbak Elva. Tadi kan bertanya tentang kriteria inklusi, itu apa saja nih Mbak? Yang pertama kriteria inklusi yaitu pada penderita hipertensi itu yang mau menjadi responden, lalu yang kedua penderita hipertensi ini yang tidak rutin minum obat, dan penderita hipertensi ini yang dalam umur 45 tahun sampai 65 tahun. Lalu penderita hipertensi dengan tekanan darah yaitu lebih dari 140/90 mmHg dan di bawah 140/120 mmHg. Lalu kriteria yang eksklusi yaitu penderita hipertensi di sini tidak hadir ataupun tidak hadir secara 3 kali dalam pemberian responden tadi ya Mbak. Lalu penderita hipertensi yang rutin mengonsumsi obat, lalu wanita hamil juga tidak bisa menjadi responden dalam jurnal kami. Baik, begitu saja Mbak. Apakah ada sanggahan? Tidak, Mbak Milo. Terima kasih jawabannya. Untuk kelompok 2, ada satu pertanyaan yang belum terjawab, nggih. Pertanyaan dari Mbak Krista untuk kelompok 2. Baik, saya Kristiani NIM 2021-066 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Krista. Dari pengkajian, anak I kadang merasakan sakit gigi dan saat sakit gigi Nyonya Y meminta anaknya untuk berhenti makan makanan manis. Untuk nyeri, anak I mengatakan sakit giginya tidak terlalu nyeri dan sakit giginya itu kadang-kadang munculnya. Bagaimana Mbak Krista? Oke, berarti untuk nyeri tidak terlalu diprioritaskan ya untuk diagnosa keperawatannya, nggih. Nggih, Mbak. Nggih, terima kasih.
Sudah terjawab semua nggih pertanyaannya. Untuk acara yang keempat yaitu masukan atau arahan dari Bapak Ibu pembimbing. Monggo Pak Fida, Bu Herias, atau Bu Lailia. Ya, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wisuda kelompok 1, 2, 3 yang telah sampai tahap presus pesjur. Ini hari terakhir untuk stase keperawatan keluarga. Besok Senin sudah mulai stase keperawatan gerontik. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan, tadi diskusinya juga sudah interaktif nggih. Dan saya memberikan masukan saja untuk semua kelompok. Yang pertama terkait pengambilan diagnosa. Tadi sudah disampaikan di konsep teorinya bahwa keluarga memiliki peran dalam merawat keluarganya dan berbagai macam perannya tadi. Cuman di intervensi dan di diagnosa belum banyak memunculkan bagaimana melibatkan keluarga dalam melakukan perawatan kesehatannya. Nah, ini kan stase keperawatannya keperawatan keluarga. Bagaimana mengintervensinya juga melibatkan keluarga. Dalam hal ini ke kesehatan, bagaimana regimen terapeutik keluarganya, bagaimana manajemen kesehatan keluarganya, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk diagnosa terkait perubahan perilaku, misalnya tadi merokok ya. Apa bisa teratasi dalam waktu 3 hari? Mungkin yang bisa teratasi dalam waktu tersebut bisa pengetahuan, bisa sikapnya. Tapi untuk merubah perilaku itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa diperhatikan. Lalu terkait analisis jurnal. Terkait isi jurnal kan di format sudah ada. Tidak diminta menggunakan Pico. Pico itu untuk menganalisis jurnal, misalnya untuk literatur review itu pakainya Pico. Mencari evidence base itu menggunakan Pico. Tapi kalau di analisis jurnal, cukup disampaikan isi jurnalnya, bagaimana metodenya, bagaimana prosedurnya, bagaimana hasilnya. Gitu. Jadi bukan analisis Pico. Kalau mau membandingkan jurnal, ada di poin perbandingan jurnal. Nah, semestinya misal mengambil foot massage ya, atau pijat kaki. Tentu pembandingnya juga jurnal tentang pijat kaki untuk hipertensi misalnya. Jadi bukan intervensi yang berbeda lalu dibandingkan. Kalau intervensinya sudah jelas berbeda, misalnya yang satu akupuntur, yang satu misal pijat, itu kan sesuatu yang berbeda. Itu nggak bisa diperbandingkan. Kali sama-sama misalnya mengambilnya tentang pijat, ya jurnal pendukungnya juga tentang pijat kaki juga. Mungkin jumlah respondennya yang berbeda, waktu yang pemberiannya berbeda, itu bisa dibandingkan. Misal lagi juga hipnosis 5 jari, tentu juga pembandingnya juga hipnosis 5 jari, jurnal pendukungnya maksudnya. Selanjutnya terkait kebaruan. Jadi di kelompok 1 menyampaikan bahwa jurnal ini terbaru karena dilakukan di tahun 2021. Konsep kebaruan dalam suatu tindakan itu bukan kapan dilakukannya, tapi hipnosis 5 jari itu sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Sudah dari 2016 sudah ada. Nah, cuman mungkin perbedaannya ada di populasinya atau mungkin outcome yang dihasilkan berbeda. Misalnya tadi untuk ansietas. Hipnosis 5 jari dulu mungkin diciptakan bukan untuk ansietas atau mungkin untuk masalah yang lain. Lalu tadi untuk pasien dengan asam urat. Nah, mungkin hipnosis 5 jari sebelumnya bukan untuk pasien dengan asam urat. Nah, mungkin di tahun sekian baru mulai ada hipnosis 5 jari untuk ansietas pada pasien dengan asam urat. Nah, itu yang kata-kata yang ditampilkan di dalam laporan. Jadi pelaksanaan di tahun 2022 pun belum tentu intervensi itu baru. Ya. Jadi itu yang disampaikan. Mungkin
itu replikasi atau perbaikan dari penelitian sebelumnya, mungkin jumlah sampelnya yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, begitu. Mungkin itu saja masukan dari saya. Lalu untuk implementasi dari jurnal di dalam keperawatan itu, bagaimana jurnal tersebut bisa diterapkan di keperawatan keluarga atau keperawatan di puskesmas atau di puskesmas, di komunitas seperti itu. Bagaimana penerapannya di masyarakat itu hasil analisis dari kelompok. Mungkin itu masukan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Monggo Bu Lailia atau Bu Heria ada masukan untuk kami. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, mungkin belum kenal dengan siapa saya. Saya Lailia Husna, saya biasa dipanggil dengan Bulia. Kebetulan saya adalah tim baru dalam dosen S1 keperawatan, dan saat ini sedang diamanahi untuk mendampingi teman-teman dalam melakukan praktik profesi begitu ya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa masukan ya kepada kelompok 1, 2, dan 3. Sebetulnya overall teman-teman sudah menampilkan yang terbaik dari proses keperawatan keluarga kemarin gitu ya, baik dari kelompok 1, 2 maupun kelompok 3. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kelompok dalam menuliskan laporannya. Yang pertama adalah tadi betul yang disampaikan oleh Pak Fida berkaitan dengan diagnosa keperawatan. Teman-teman masih belum terlalu menonjolkan diagnosa keperawatan keluarga yang muncul gitu pada kasus yang diangkat dari kasus kelolaan. Kebanyakan masih diagnosa dari keperawatan dari diagnosa individu. Di sini teman-teman masih belum terlalu menonjolkan diagnosa keluarga yang seharusnya menjadi prioritas gitu, baik keluarga sehat, keluarga beresiko maupun keluarga sakit. Karena berhubungan dengan intervensi dan tata laksananya seperti apa. Terus yang kedua berkaitan dengan pressure. Secara keseluruhan tadi teman-teman ada sudah beberapa sih yang membahas berkaitan dengan metodologis dari penelitian. Dari secara keseluruhan saya ingin memberikan masukan bahwa ketika kita menganalisis sebuah jurnal, alangkah lebih baiknya jika kita tuh juga meng-highlight terkait dengan metodologi penelitiannya, karena itu yang menjadi salah satu nyawa dari jurnal itu. Kenapa? Ketika metodologi penelitian itu sudah betul atau sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka hasilnya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari kelompok tadi mungkin masih beberapa yang belum menyampaikan bagaimana sih sebetulnya metodologis yang digunakan dalam penelitian ini yang harusnya teman-teman lebih pertajam lagi. Baik nanti dipertajam di pembahasan ataupun di kelebihan maupun kekurangan jurnal. Jadi sisi metodologis dari penelitian itu. Lalu berkaitan dengan implikasi keperawatan. Betul tadi yang disampaikan sama Fida, teman-teman tadi belum menyampaikan bagaimana teman-teman menerapkan jurnal yang teman-teman adopt evidence base yang terbaru itu ke dalam asuhan yang teman-teman lakukan. Tadi belum banyak yang menceritakan terkait hal itu. Terus untuk kelompok 3 tadi sedikit masukan berkaitan dengan tadi sempat menyinggung bahwa di jurnal itu tidak terdapat teknik-teknik food massage sehingga masih bingung kalau mau menerapkannya. Mungkin teman-teman bisa melengkapi di bagian pembahasan atau di tadi ada beberapa jurnal pendukung. Nah, itu bisa mencari dari jurnal-jurnal yang lain. Kira-kira ada nggak sih titik-titik yang harus dilakukan ketika melakukan food massage sehingga jurnal itu menjadi komplit gitu. Ketika di jurnal utama tidak ada teknik dalam pemberian intervensi, nah teman-teman melengkapinya melalui jurnal yang lain. Gitu ya, nanti bisa mungkin dilengkapi di bagian jurnal pendukungnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada semua kelompok, baik kelompok 1, 2, maupun 3, mohon bisa menjadi perhatian sehingga menjadi perbaikan untuk presentasi jurnal maupun presentasi kasus pada stase berikutnya, yaitu stase gerontik yang akan kita laksanakan insya Allah minggu depan selama 2 minggu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekaligus saya izin live nggih Pak Fida, Bu Herias, karena saya ada kepentingan yang lain yang kebetulan tidak bisa mundur majukan gitu. Terima kasih Pak Fida, Bu Herias atas partisipasinya dan bimbingannya juga kepada mahasiswa. Mohon izin live nih Bapak, Ibu mahasiswa semuanya. Selamat siang. Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Monggo Bu Herias ada yang ditambahkan untuk kami atau ada masukan? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya tadi sempat telat mengikuti presentasi karena ada kepentingan lain, jadi agak telat. Mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Bida ataupun Bu Lia untuk masukan-masukan teman-teman dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga maupun melakukan analisa pada jurnalnya. Mungkin ada beberapa masukan juga dari saya, mungkin kurang lebih sama juga seperti Pak Bida ataupun Bu Lia. Jadi untuk asuhan keperawatannya teman-teman itu dalam menentukan diagnosa keperawatannya belum tampak adanya diperuntukkan untuk keluarga gitu belum muncul. Biasanya untuk diagnosanya itu nanti kan etiologinya bisa dari 5 tugasnya kesehatan keluarga. Jadi apakah keluarganya mampu memutuskan apabila ada masalah, apakah bisa merawat atau dan lain-lain seperti itu. Jadi tampak kalau memang itu sedang melakukan asuhan keperawatan keluarga. Lalu ini kalau untuk keseluruhan, minta tolong untuk ditampilkan di pengkajian itu hasil pemeriksaan fisik dari seluruh anggota keluarga. Karena sebelum kita menemukan masalah, tentunya kita melakukan pengkajian kepada seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya dengan metode wawancara, tapi juga dengan pemeriksaan fisik. Mungkin kalau dipresentasikan ya hanya yang bermasalah ya, tapi kalau untuk di laporannya minta tolong ditambahkan. Lalu selanjutnya untuk intervensi keperawatan keluarga di tujuan dan kriteria hasilnya, mohon untuk ditambahkan keterangan yang terukur. Misalnya melakukan tindakan keperawatan kan disampaikan 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan itu dalam waktu berapa menit, misalnya dalam 1 kali kunjungan 30 menit atau lainnya. Terus kalau bisa kriteria hasilnya juga yang terukur. Jadi itu juga supaya menentukan nantinya evaluasinya itu intervensinya bisa dilanjutkan atau dihentikan. Sudah sih situ aja, mungkin tadi kurang lebih sama seperti Bapak Fida dan Ibu Lia sampaikan. Jadi intervensinya itu, selain itu intervensi juga tidak hanya diberikan ke individu, tapi juga ke keluarga, karena nantinya keluarga juga yang merawat pasiennya yang sakit tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Bu Herias, Pak Fida, dan Bu Lia. Terima kasih atas masukannya untuk kami. Untuk acara terakhir yaitu penutup, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan dan kepada Bapak Ibu pembimbing atas waktunya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dalam memimpin diskusi hari ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak, Bu.